Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan kajian tentang ibadah yang itu dilakukan di hari Jumat. Sebelumnya telah kita bahas tentang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat dan di hari Jumat, ya, bukan hanya di malam Jumat saja, tetapi di hari Jumat pun ada keutamaan untuk membaca surat Al-Kahfi. Kemudian memperbanyak sholawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seutama-utama sholat dalam hitungan pekan adalah sholat subuh di hari Jumat. Yang dibaca surat apa ya Haidar? Dan Ad-Dahr atau Al-Insan. Surat As-Sajdah di rakaat pertama sempurna, kemudian di rakaat kedua surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan sempurna. Dan para ulama diantaranya Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau mengingkari sebagian perbuatan imam masjid yang membaca sebagian dari surat As-Sajdah di rakaat pertama, kemudian sebagiannya lagi di rakaat kedua, atau sebagian surat As-Sajdah di rakaat pertama dan sebagian surat Al-Insan di rakaat kedua. Tetapi yang sunnah dari Nabi SAW adalah dibaca dua surat tersebut sempurna. Nah, kemudian disunnahkan untuk mandi. Ya, mandinya mandi janabah, bukan hanya tata cara mandinya saja, mandi janabah. Nah, bagi al-mutazawwijin, mereka yang telah menikah, yang dimaksudkan dalam hadis pula adalah hendaknya mereka betul-betul mandi janabah, ya, setelah dia mendatangi istri dia. Nah, al-ghusl terhitung sah untuk mandi wajib Jumat adalah ba'dal fajr, bukan ba'da salatil fajr, tetapi apa? Ba'da al-fajr, ba'da tulu'il al-fajr. Nah, apabila sebelum terbit fajar, maka tidak
sah, ya, belum tergugurkan wajib mandi Jumatnya dia, gitu ya. Nah, jadi kalau dia sudah mandi setelah terbit fajar, dia mandi, kemudian dia pergi ke masjid, ya, dia niatkan juga dia untuk mandi Jumat, sah. Seseorang yang dia pergi ke kantor, aktivitasnya setiap hari dari Senin sampai Jumat seperti itu biasanya, kemudian tidak ada niatan untuk mandi Jumat, tidak sah. Dia harus mandi Jumat. Dia mandi niatannya untuk membersihkan tubuh, untuk mendinginkan badan, untuk menyegarkan badan. Tidak ada niatannya untuk mandi janabah. Maka mandi tersebut tidak menggugurkan dia wajibnya mandi Jumat. Jadi apa? Dia harus mandi lagi. Untuk mendatangi Jumat dia harus mandi lagi, kecuali ketika dia berangkat pergi ke kantor tersebut, selain niatan dia adalah untuk menyegarkan badan, dia niatkan yang paling utamanya adalah untuk mandi Jumat, mandi janabah. Hukumnya wajib. Mandi janabah hukumnya wajib. Kemudian at-tajammul, memakai baju bagus, hukumnya sunnah muakkadah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan untuk pakaian yang dipakai di hari Jumat atau di hari Id itu berbeda dengan pakaian yang dipakai di hari-hari biasa dia bekerja. Nah, kemudian pula apabila ada siwak, apabila ada parfum, sebagian ulama malah hukumnya wajib untuk memakai siwak dan memakai parfum. Nah, at-tasawwuq wa at-tatayyub. Pula telah kita bahas, ini sedikit murajaah, ya, adalah at-tabkir ilal jum'ah, bersegera untuk mendatangi Jumat. Kapan mulai waktunya, Aba Ubaidillah? Nah, gitu. Apa? Setelah keluarnya waktu karahah, setelah tulu' syams, terbit matahari, ditunggu berapa menit? Kurang lebih 13 sampai 15 menit, ya. Jadi setelah habis waktu karahah, terhitung itu jam pertama. Tarjih siapa di sini? Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi kalau kami dulu waktu di Yaman ngobrol sama orang-orang gunung sana, orang-orang kampung sana, mereka nggak ada pakai jam. Kalau kita bilang jam berapa sekarang? Jam 2, baru jam 8, baru jam 7-an, mereka bilang jam 2. Ya. Mereka tahu, mereka ada kebiasaan penentuan jam bagi orang-orang dulu, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan bahwasanya hari Jumat itu ada 12 jam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan hari Jumat itu ada 12 jam. Dan siapa yang berangkat di jam pertama, seakan-akan dia berkurban dengan seekor unta. Nah, syaratnya apa? Sebelumnya harus mandi janabah. Syaratnya sebelumnya harus mandi janabah dulu. Nah, jam pertama itu dirajihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala adalah ketika lepasnya waktu karahah ba'dal fajar. Kapan lepasnya waktu karahah ba'dal fajar? Adalah 12 menit, 13 menit atau 15 menit setelah terbit matahari. Jadi bukan kita melihat terbit matahari di ufuk timur langsung boleh kita sholat syuruk. Enggak, tunggu 13 menit, tunggu 15 menit. Ya. Nah, mana
memang perlu bantuan ikhwah siapa perkiraan antara tulu asyams dengan tulu al-fajar dan tulu asyams, dari terbit fajar sampai terbit matahari itu rentang waktunya berapa menit. Ya, di sebagian daerah ada 59 menit, ada yang 50 menit. Nah, kalau kita di Indonesia ini berapa menit? Antara terbit fajar sampai terbit matahari. Ya. Oke, mudah-mudahan ada penjelasan dari sebagian ikhwah. Nah, kemudian disunnahkan untuk ad-dunu minal imam. Apa itu ad-dunu minal imam, Kang Adi? Ad-dunu minal imam, menunggu, bukan menunggu. Ad-dunu minal imam. Nah, Alwi, mendekat, ya. Ad-dunu jadi mendekati imam. Ya, jadi kalau misalnya dia datang di jam pertama masih jam 7, ya kurang lebih jam pertama berarti jam setengah 7-an atau kurang jam 6. Sekarang ini jam 6 karena subuhnya jam 4 lebih dikit. Nah, shaf pertama. Ad-dunu di belakang, tetapi berusahalah untuk mendapat shaf pertama. Ad-dunu minal imam. Kita sampai sini pada pertemuan pekan lalu. Mendatangi ibadatul Jum'ah termasuk dari mukaffirat adz-dzunub. Mendatangi ibadah Jumat termasuk dari penggugur dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata dari hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima bainahun idza jutnibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, maksudnya dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh. Ya, penggugur untuk dosa-dosa di antaranya. Salat zuhur penggugur dosa yang dilakukan antara salat subuh dengan salat zuhur. Salat asar sebagai penggugur untuk dosa yang dilakukan antara salat zuhur dengan salat asar. Jelasin insyaallah ya. Baik. Wal jum'ah ilal jum'ah, dan Jumat ke Jumat. Nah, Jumat besok ini sekarang hari kita masuk berarti hari Kamis ya. Jumat ini berarti sebagai penggugur untuk dosa yang dilakukan dari Jumat kemarin ke Jumat ini. Baik. Wa Ramadan ila Ramadan, demikian pula bulan Ramadan ke bulan Ramadan yang berikutnya. Ramadan yang berikutnya sebagai penggugur untuk dosa-dosa yang dilakukan sejak selesainya Ramadan sebelumnya. Mukaffarah itu idza jutnibatil kaba'ir, kalau dia bisa melakukan dosa yang dilakukan antara itu. Idza jutnibatil kaba'ir, kalau dia bisa meninggalkan dosa besar. Taib ini yang digugurkan dosa apa? Dosa kecil. Kalau dosa besar hanya bisa digugurkan dengan apa? Hanya dengan taubah. Hanya dengan taubat. Dosa besar tidak bisa digugurkan dengan amalan-amalan seperti yang disebutkan di sini, ya. Tetapi harus dengan tobat. Syarat tobat yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua dia meninggalkan maksiat tersebut, yang ketiga dia menyesali maksiat yang pernah dia lakukan, yang keempat dia bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi maksiat tersebut, yang kelima belum sampai waktu berakhirnya tobat. Kapan waktu berakhir tobat, Hudzaifah?
Nah, ini yang umum. Ketika matahari terbit dari barat, keluarnya Dajjal, keluarnya dabbah, binatang yang bisa berbicara. Tetapi untuk perorangan kapan itu? Yang sebelum waktu itu. Ketika al-ghargharah, sakaratul maut. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubat seorang hamba selama dia belum al-ghargharah, selama dia belum sakaratul maut. Baik. Nah, ketika dia memasuki masjid, jangan sampai dia menyela-nyela leher orang. Maksudnya orang sudah rapat nih, di depan masih ada mungkin 2 atau 3 lagi tempat yang bisa dia duduki di sana. Kemudian dia menerobos masuk, ya dari belakang dia terobos orang, ya sampai dia pegang lehernya, kepalanya, melangkah kayak gitu. Itu nggak terbayang sama kita di sini ya. Kalau di sana kayak gitu, kepala orang digini-gini biasa aja. Ya, main kepala digini nih kepala orang. Ya. Kita pun kebawa juga kayak gitu di sana, nggak ada masalah. Kalau di Indonesia itu aib besar ya. Kalau di Indonesia itu aib. Tapi kalau di sana nggak aib. Sangat tidak aib, ya. Dan itu tidak boleh dilakukan ketika dia mendatangi Jumat, ya. Dia masuk masjid untuk mendapatkan tempat di bagian depan dengan menyela orang. Kata Rasulullah di sini, ja rajulun yatakhatta riqaban nas yaumal jum'ah wan nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Datang seseorang, dia yatakhatta, dia menyela leher-leher orang di hari Jumat. Rasulullah SAW sedang khutbah. Faqala Nabi SAW, ijlis faqad adzaita wa anait. Duduk, engkau sudah mengganggu orang. Sudahlah engkau datang terlambat, engkau sudah ganggu orang kayak gitu. Nah, tetapi andaikan itu dilakukan karena satu hal yang sangat penting, ya, misalnya dia sedang duduk di depan, tiba-tiba mimisan, atau teringat kunci motornya belum dia cabut di motor, atau dia teringat jam tangannya masih di keran, ketinggalan, sedangkan jamaah udah penuh nih. Jelas ini insyaallah. Nah, dia kan tentunya terburu-buru untuk keluar. Ada hajah di sini, ada uzur di sini, tidak mengapa. Baik. Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, "Shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati al-'asr. Fa sallama thumma qama musri'an fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujari nisa'ih." Aku salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah salat Asar, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam. Beliau berdiri, ya, dengan cepat, berjalan dengan cepat, dan beliau yatakhatta riqaban nas, dan beliau menyela-nyela para jamaah pada saat itu, langsung masuk ke salah satu rumah istri beliau. Fa fazi'an nas min sur'atih, para jamaah terkaget-kaget dengan tergesa-gesanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja alaihim, setelah tidak lama kemudian Rasulullah SAW kembali keluar, maksudnya kembali ke masjid. Fara'annahum ajibu an sur'ati faqal. Rasulullah SAW melihat para sahabat, mereka terkejut dengan tergesa-gesanya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menjelaskan, Zakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu ayyahbisani fa umirtu biqismatih. Kata Rasulullah SAW, aku ingat masih ada emas, ya. Tiber ini emas, bongkahan emas kecil, ya. Dan aku tidak ingin emas itu masih ada padaku. Kemudian Rasulullah SAW perintahkan untuk dibagikan, untuk disedekahkan. Baik.
Rasulullah SAW teringat ini ketika beliau sholat, ya, ketika beliau sholat, dan itu tidak membatalkan sholat. Nah, ini sudah kita bahas. Baik. Nah, jadi kalau seandainya di sana ada uzur, tidak mengapa. Selagi seseorang dia menunggu imam, apa yang dia lakukan? Dia sibukkan dengan zikir, entah itu qiraatul Quran, atau dia berzikir, entah itu tasbih atau tahmid atau takbir atau tahlil, ya, atau dia beristighfar sekalian bertobat, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, Rasulullah SAW mengatakan apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku memohon ampunanmu. Ya Allah, aku bertobat kepadamu. Nah, ini diantara zikir tobat. Ada zikir istighfar, ucapan istighfar, astaghfirullah. Ada yang paling puncaknya, apa itu namanya? Sayyidul istighfar. Banyak datang zikir istighfar di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dalam Al-Quran seperti doa Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian, ya, zikir istighfar juga yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika sujud. Allahumma ighfir dhanbi kullah, diqqahu wa jillah, wa awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah. Kata Ibnu Qayyim apa? Ini zikir tobat umum. Banyak dosa yang kita lakukan, dan dosa yang paling banyak yang kita lakukan adalah yang tidak kita ilmui, yang tidak kita sadari, karena kedangkalan ilmu kita. Nah, perlu kita tobat secara umum. Bagaimana doa tobat secara umum? Baca doa ini tadi. Allahumma ighfir dhanbi kullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku seluruhnya. Diqqahu wa jillah. Baik yang kecil ku perbuat sampai yang besar ku perbuat, ya Allah. Allahumma ighfir dhanbi kullah, diqqahu wa jillah, wa alaniyatahu wa sirrah. Nah, baik yang terang-terangan ku perbuat atau yang sembunyi-sembunyi ku perbuat. Wa awwalahu wa akhirah, dari yang pertama ku perbuat sampai yang akhir ku perbuat. Ya. Nah, jadi banyak doa istighfar. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, sampai akhir. Taib. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah seseorang yang dia mendapatkan di lembaran amalnya ucapan istighfar yang sangat banyak. Ya, jadikan malaikat itu sibuk untuk menulis zikir yang terucap dari lisan kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, baik itu zikir yang kita lakukan, atau qiraatul Quran, atau membaca Al-Quran, ya, setiap satu hurufnya dia mendapatkan al-hasanah wal hasanah, dan satu hasanah dilipat gandakan menjadi 10 hasanah. Bukan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 30 hasanah. Qul huwallahu ahad. Qul 2 huruf, huwa 2 huruf, huwallahu 1, 2, 3, 4, 5. Allah ada berapa huruf? Lafzul jalalah alif, lam yang pertama, lam yang kedua, lam yang ketiga, dan ha. Berarti berapa? 5 huruf. Ya, 50 hasanah. Dia baca qul huwallahu ahad 3 kali, ta'dilu sulusul Quran, menyetarai sepertiga Al-Quran. Hanya membaca 3 kali sepertiga Al-Quran, seakan-akan dia membaca satu Al-Quran full. Dia baca ayat kursi, dia baca surat Al-Fatihah. Coba dia baca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Inna syaitana yafir minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah di mana dibaca di sana surat Al-Baqarah.
Ya, kita di masjid ya. Kita di masjid. Tetapi keutamaan surat Al-Baqarah itu bukan hanya untuk dibaca di rumah saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaha la yastati'uha al-batalah." Surat Al-Baqarah itu enggak bisa dibaca oleh dukun. Ya, al-batalah. Surat Al-Baqarah itu tidak bisa dibaca oleh dukun, oleh penyihir. Ada dukun, ada penyihir, penyantet yang kayak gitu. Santet itu termasuk dari sihir. Baik. Al-Baqarah. Kemudian keutamaan membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran, ka'annaha ghamamatan atau ghayayatan. Nanti di hari kiamat bagaikan dua awan hitam atau kumpulan dua kelompok burung yang menaungi orang yang membacanya. Tidak tersengat dia dengan matahari yang didekatkan di atas kepala dia sejarak 1 mil. Ya, dia sejuk. Dia tetap sejuk karena surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran yang dia baca. Nah, dia bacalah surat Al-Kahfi juga. Ya, jadi selagi dia menunggu imam nih, dia baca surat Al-Kahfi. 3 juz lah misalnya Al-Baqarah. 1 juz baca murattal 40 menit. 4 kali 3 120. Berarti berapa? 2 jam. 2 jam membaca surat Al-Baqarah. Ya. Kalau sudah lancar dia baca 1 juz itu 15 menit. 1 juz itu 15 menit atau bisa jadi kurang. Nah, baca surat Al-Kahfi. Kemudian sholat duha, sambung sama dia sholat duha. Mau yang 2 rakaat atau 4 rakaat atau 8 rakaat atau lebih daripada itu, nggak ada batasan sholat duha. Itu yang rajih. Tidak ada batasan untuk sholat duha. Nah, dia mau lanjut untuk sholat menunggu imam. Ya, sholat sampai datang imam. Dikeluarkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man ittasala tsumma atal jum'ah." Siapa yang dia mandi kemudian mendatangi Jumat, fa shalla ma qaddara lah, kemudian dia salat apa yang Allah takdirkan untuknya. Jelas ini? Kemudian dia salat apa yang ditakdirkan untuknya. Apa maksudnya Allah yang ditakdirkan untuknya? Berapapun di sini. Tidak mesti 2 atau 4. Nah, kalimat ini pula lah, lafaz ini pula lah yang diucapkan oleh Bilal ibn Rabah untuk salat ba'dal wudu. Ma qaddara li. Tidaklah aku berwudu ya Rasulullah, kemudian aku salat seberapa Allah takdirkan untukku aku salat. Jadi bukan 2 rakaat. Kalau sunnah ba'dal wudu 2 rakaat itu datang dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'atain la yuhadditsu fihi ma nafsah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang dia berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat tanpa ada bisikan hati, maka akan Allah gugurkan dosa-dosa yang telah lalu. Ya, tetapi salat sunnah ba'diyah wudu yang itu diikrar, yang itu disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah melakukan itu karena zaman tasyri', zaman diturunkannya syariat. Itu tidak dilakukan oleh sahabat yang lain di luar itu, di luar, maksudnya setelah Rasulullah wafat nggak dilakukan. Jelas ini ya? Ya. Karena zaman itu zaman sedang waktu diturunkannya syariat. Andaikan itu dilarang, akan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar dari Bilal, beliau tidaklah berwudu, kemudian aku salat
seberapa yang Allah takdirkan untukku. Jadi bukan 2 rakaat nih, mau 4, mau 6, mau 10, mau 50, mau 100 rakaat. Enggak ada batasan di sini. Ya. Dan itulah yang menjadi sebab Bilal masuk ke dalam surga. Arjal amal. Seseorang itu hendaknya mempunyai amalan andalan. Ya. Rasulullah kan bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, apa sih amalan andalanmu?" "Ya Rasulullah, aku tidak berwudu kecuali aku sholat setelahnya apa yang Allah takdirkan untukku." Dan amalan andalan itu sesekali bisa kita sebut dalam berdoa, bertawasul. Bertawasul menyebut amal soleh. "Ya Allah, baktiku kepada orang tuaku, Engkau tahu, tiada lain yang kuinginkan kecuali hanya ridhamu ya Allah. Maka keluarkanlah aku dari kesulitan ini. Maka permudahlah urusanku. Ampunilah dosa-dosaku. Permudahlah aku melewati sirat. Ya, berikanlah sahifah amalku di tangan kanan, beratkan timbangan amalku. Teduhi aku di hari yang tidak ada naungan kecuali naunganmu ya Allah. Mudahkanlah aku untuk minum dari telaga haudmu, haud nabimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Seperti itu disebut. Ya, dia bertawasul dengan menyebut amal saleh. Ya, dia punya satu amalan yang pada saat itu memang dia betul-betul ikhlas ketika dia amalkan tersebut. Dia amalkan itu. Nah, dia bertawasul dengan amal saleh. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man igtasala tsumma atal jum'ah," siapa yang dia mandi kemudian mendatangi Jumat, fa shallama qaddiralah, kemudian dia salat berapapun yang Allah takdirkan untuknya, berarti apa? Enggak ada ketetapan di sini. Tsumma ansata hatta yafrugha min khutbatih, kemudian dia diam sampai selesai khatib khutbah. Tsumma yusalli ma'ah, kemudian dia salat bersama imam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra, digugurkan dosa-dosanya dari Jumat tersebut ke Jumat yang berikutnya. Wa fadl thalathati ayyam, dan 3 hari berikutnya sebagai tambahan untuk digugurkan dosa-dosanya. Nah, dan wajib untuk diam ketika mendengar khatib menyampaikan khutbahnya. Sebelum itu, apabila khatib sebelumnya wajib untuk mendatangi ibadatul Jum'ah, ya, bagi seorang muslim aqil, baligh, muqim, dzukuran. Ya. Jadi wajib untuk mendatangi Jumat bagi muslim aqil, dia baligh, muqim, laki-laki. Berarti kalau orang kafir sekalipun dia datang ibadah Jumat, enggak Allah terima. Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Tidaklah yang menahan untuk diterimanya sedekah mereka kecuali karena mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin, mereka bersedekah, tetapi enggak Allah terima. Kenapa tidak Allah terima? Karena mereka kafir. Kemudian mereka pun nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kekufuran mereka saja, bukan karena kesyirikan mereka saja. Mereka pun diazab oleh Allah nanti karena mereka tidak mengerjakan perintah Allah.
Karena mereka tidak mengerjakan perintah Allah. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kenapa kalian masuk ke dalam saqar ini? Neraka saqar ini. Dulu kami enggak salat. Karena mereka enggak salat pun mereka diazab. Ya, sekalipun mereka salat, Allah enggak akan terima. Ini muslim. Jadi wajib muslim. Akil, orang gila, majnun, enggak ada kewajiban mereka untuk ibadah. Rufi'al qalam anis salat, anil majni hatta ya'qil. Diangkat pena, tidak ditulis ya perbuatan dia di sahifatul amal. Ya, di antaranya siapa? Anil majni hatta ya'qil, orang gila sampai dia berakal. Baligh, anak kecil. Ya, wa anis shaghir hatta yablugh, terangkat juga pena dari anak kecil sampai dia baligh. Muqim, ada pengecualian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang musafir tidak wajib untuk dia Jumat. Zukuran, laki-laki, perempuan enggak wajib untuk Jumat. Ya, ditambah yang dikecualikan, yang tidak diwajibkan untuk mereka salat Jumat adalah mamluk, yaitu abd, budak. Nah, dalil wajib untuk mendatangi Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, apabila dikumandangkan untuk salat Jumat di hari Jumat, maka bersegeralah kalian, fas'au, bersegeralah kalian ila dzikrillah, untuk mendatangi zikrullah. Maksudnya ibadatul Jumat. Nah, apabila imam melihat ada jamaah yang langsung duduk di masjid, tidak sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu, boleh untuk ditegur. Ya, hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ja'a rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthub wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nas yaumal jum'ah faqala asallaita ya fulan? Qala la, qala kum farka' rak'atain. Datang seorang dalam masjid, Rasulullah sedang khutbah. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau sudah salat wahai fulan? Belum, kata orang ini. Ya, Sulaik Al-Ghatafani, nama sahabatnya. Kata Rasulullah SAW, kum farka' rak'atain, berdiri kemudian salatlah 2 rakaat. Ya, seorang imam atau khatib boleh mengingatkan makmum untuk salat tahajud, untuk salat apa? Untuk salat tahiyatul masjid. Dan pula disunnah, boleh di sini disunnahkan ketika makmum atau ketika jamaah ngantuk mendengar khatib. Kalau ngantuk ketika ibadah taklim, ngantuk kalau pas khutbah Jumat, itu datang dari syaitan. Kita aja yang tahu dia. Kalau ngantuk ketika perang, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah yang kasih, yang seharusnya dia panik, yang harusnya dia mungkin selalu berwaspada, tapi Allah kasih dia ngantuk, itu datang dari Allah. Ngantuk itu sebagaimana surat Al-Anfal. Tapi kalau ngantuk ketika taklim atau ketika khutbah Jumat, dan itu banyak, itu datang dari syaitan. Nah, idza na'isa ahadukum wa huwa fil masjid falyatahawwal min majlisi dzalika ila ghairihi. Apabila salah seorang di antara kalian mengantuk, dia di dalam masjid, maka berpindahlah ke tempat yang lain. Boleh di sini. Hadis Abdullah bin Umar bin Khattab dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dan Abu Dawud
dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, ditunaikan salat Jumat itu di masjid jami'. Di masjid jami'. Ini bukan di musola-musola kecil. Ya. Dari Aisyah, beliau berkata, kana nas yantabun yaumal jum'ah min manazilihimul awali. Orang-orang pada saat itu berduyun-duyun berdatangan dari Madinah-Madinah atas, datang semua ke Masjid Nabawi. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau tidak salat 5 waktu setiap hari di Masjid Nabawi. Karena beliau tinggalnya di mana? Di awali al-Madinah, di Madinah bagian atas. Ya, beliau satu hari datang, sehari enggak. Sehari beliau datang belajar dan sholat dengan Nabi, sehari lagi beliau kerja. Jadi kerja untuk 2 hari. Ya, kerja untuk makan 2 hari. Ya, beliau bergantian dengan tetangga beliau seorang Ansor. Seperti ini hirs, kesungguhan mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk belajar ilmu agama. Sekalipun itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau dengan tetangga beliau sudah sepakat, ya, karena memang nggak bisa full belajar, ada keluarga yang harus dinafkahi, ya. Jangan sampai seseorang dia mendahulukan untuk thalabul ilm, ya, sedangkan dia mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak istri dia. Kafa bil mar'i isman ayyudayya bima ya'ul. Cukup dosa seseorang, maksudnya menghantarkan dia ke neraka, adalah dia menelantarkan tanggung jawabnya, dia menelantarkan anak istrinya. Nah, gak diurus anak istrinya. Saya mau belajar aja. Ya. Nah, Umar bin Khattab, beliau kerja 1 hari. Nah, di hari Umar bin Khattab kerja, tetangga beliau yang pergi ke Nabi SAW. Nanti sorenya pulang ke awalil Madinah, ditanya oleh Umar, apa saja tadi yang disampaikan oleh Nabi, apa saja ilmu yang kau dapat dari Nabi. Rasulullah mengatakan ini, Rasulullah SAW mengatakan ini, disampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Ayat ini turun, Rasulullah SAW mengatakan ini, hukumnya seperti ini. Besoknya Umar bin Khattab datang ke Rasulullah SAW. Sore harinya disampaikan kepada sahabat Ansar tadi, tetangganya. Rasulullah SAW hari ini turun kepada beliau ayat ini. Rasulullah SAW mengatakan ini, hukum ini adalah ini, syariat ini seperti ini, ibadah itu seperti ini. Jelas ini? Seperti itu setiap hari Umar bin Khattab menjalani hari-harinya ketika Rasulullah SAW itu. Ya. Kesungguhan beliau untuk talabul ilm. Nah, jadi Umar bin Khattab itu tinggal di awalil Madinah. Ketika ibadah Jumat, kata Aisyah, yantabun, mereka itu semua datang ke Masjid Nabawi. Jelas ini insyaallah ya. Jadi salat Jumat itu di Masjid Jami'. Ya. Kemudian kapan sah? Kapan dikatakan sah, atau jumlahnya berapa sih minimal untuk dilakukan sholat Jumat itu? Ada yang mengatakan 40, nggak ada dalilnya. Ada yang mengatakan 12. Karena Rasulullah SAW ketika beliau sedang khutbah, datang orang yang bawa barang dagangannya, para sahabat kemudian keluar dari masjid menuju orang yang menjual barang dagangan tersebut, tersisa hanya 12 orang. Ya. Kemudian dikatakan jumlah minimal adalah 12 orang. Dan itu pun bukan dalil, pas waktu itu aja 12. Ya. Jadi tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang mengharuskan
sah ibadah Jumat itu dengan jumlah sekian misalnya, nggak ada dalilnya. Selama sholat jamaah itu bisa ditunaikan, maka sholat Jumat pun bisa ditunaikan. Jelas ini? Kurang dari 12 sekalipun boleh untuk ditunaikan sholat Jumat. Bertiga misalnya, satu muadzin, satu muqim. Muadzin dia yang qomat, dia yang azan, gak mungkin dia juga yang khutbah, dia juga yang dengar, kan gak mungkin. Kalau satu gak bisa dia apa? Gak bisa sholat jamaah, gak bisa sholat Jumat kalau sendirian. Tapi kalau berdua mungkin, bertiga lebih mungkin lagi. Ya, yang satu khutbah, yang satu azan, yang satu khutbah, yang satu jamaah dengar sama muadzin. Baik. Nah, ibadatul Jum'ah, ibadah sholat Jumat itu dimulai dengan salam dari khatib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau naik mimbar, khatib ini naik mimbar, mengucapkan salam, kemudian khatib duduk menghadap jamaah, menghadap makmum. Ya, kemudian muadzin mengumandangkan azannya. Dalilnya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza sa'idal mimbar sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau naik mimbar langsung beliau salam. Ya. Mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu cuman dari batang pohon kurma. Cuman dari batang pohon kurma. Kemudian ada ibu-ibu datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku punya seorang budak. Dia itu tukang kayu. Mau nggak kubuatkan untukmu mimbar? Ya, kata Rasulullah SAW, boleh. Apabila engkau mau. Dibuatkanlah mimbar, mempunyai 3 anak tangga seperti ini, seperti mimbar yang ada di tempat kita ini. Ada 3 anak tangga. Rasulullah SAW naik di tangga yang kedua, Rasulullah SAW duduk di tangga yang ketiga. Ya, seperti itu sunnahnya. Dan Rasulullah SAW memegang tongkat. Ketika tidak dipakai lagi batang pohon kurma tersebut, menangis. Ya, batang pohon kurma tersebut menangis. Lahu anin ka anini sabi. Ada suara tangisan seperti bayi menangis, seperti suara bayi. Kalau dielus oleh Nabi SAW diam dia. Ya, ada mulutnya nggak tuh? Nggak ada. Ada giginya nggak? Ada lisannya nggak? Ada rongga suaranya nggak? Ada pita suaranya nggak? Ada paru-parunya nggak? Enggak. Jadi semua yang bersuara itu nggak mesti harus ada paru-paru, nggak mesti harus ada rongga udara, nggak mesti harus ada pita suara, nggak mesti harus ada lisan, nggak mesti harus ada gigi, bibir, mulut. Jelas ini insyaallah. Ya, ini bantahan untuk mereka ahlu ta'til yang menafikan untuk Allah Subhanahu wa taala sifatul kalam. Dari itu al-Jahmiyah wal Mu'tazilah. Ya. Dan yang dimaksudkan oleh Asy'ariyah pun sifatul kalam bukan seperti ahlu sunnah wal jamaah, mereka menetapkan sifatul kalam. Al-Asy'ariyah mereka menetapkan sifatul kalam untuk Allah Subhanahu wa taala berdasarkan akal logika, bukan karena sebab dalil syar'i yang datang tentang itu. Ya. Ketika kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala sifatul kalam, tidak bisa kita katakan Allah punya mulut, Allah punya lidah, Allah punya paru-paru, Allah punya pita suara. Makhluk saja yang tadi batang pohon kurma mengeluarkan suara tanpa mempunyai alat suara seperti itu. Jelasin insyaallah ya. Ya, kita tidak boleh untuk menyepertikan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak boleh kita untuk membayangkan Allah dengan sesuatu apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu, yang setara dengan Allah.
Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak seperti sesuatu apapun. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ya. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah kalian tahu yang sama dengan Allah? Enggak ada yang sama dengan Allah. Wala yuhituna bihi ilma. Manusia tidak bisa menempuh seperti apa sifat Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim, seorang mukmin hanya apa? Sami'na wa ata'na, amanna kullun min 'indi rabbina. Kita beriman semua itu datang dari Rabb kami. Ya, tidak boleh kita untuk membagaimanakan, tidak boleh kita untuk menyepertikan. Ya, kalau menyepertikan ada contohnya nih, Allah kayak gini. Kalau membayangkan cuma ada di alam pikiran dia saja. Haram hukumnya demikian. Tidak boleh dia tolak, tidak boleh dia selewengkan maknanya. Baik. Nah, kemudian karena idza sa'ida mimbar aqbalna biwujuhina ilai, para makmum menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap para jamaah. Ya. At-ta'dzin idza jalasa al-khatib 'ala al-mimbar. Muadzin mengumandangkan azan ketika khatib duduk. Kana nida yaumul jum'ah awwaluhu idza jalasa al-imam 'ala al-mimbar. Azan pertama di hari Jumat itu, maksudnya ketika ibadah Jumat itu adalah ketika imam duduk di atas mimbar. Ya, jadi di zaman Rasulullah SAW, di zaman Umar, di zaman Utsman, di pertengahan di zaman Utsman, azan Jumat itu dua kali. Maksudnya dua kali itu adalah azan dan qomat. Jelas ini ya, azan dan qomat. Nah, di zaman Utsman, di pertengahan kekhilafahan Utsman ibn Affan, wa kasuran nas, ketika orang-orang sudah memadati kota Madinah, zadan nida ats-tsalits. Utsman ibn Affan berijtihad, beliau untuk menambah azan yang ketiga ala zawra, ya, dan itu pun dikumandangkan di suq, di pasar, ya, dikumandangkan di pasar. Jadi di zaman Rasulullah SAW mudahnya apa? Di zaman Rasulullah SAW, demikian pula di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, dan fi sadran khilafati Utsman, di awal-awal kekhilafan Utsman ibn Affan, itu azan Jumat cuman satu kali, itu aja ya. Azan Jumat cuman satu kali. Sedangkan ketika Madinah sudah penuh padat, ya, nggak ada speaker. Ya, bisa jadi itu pun kemudian terjadi lagi gitu. Ketika nggak ada lagi speaker, nggak ada lagi listrik nanti, nggak ada lagi listrik, kemudian orang-orang banyak, ya bisa jadi ijtihad Utsman ibn Affan itu dikembalikan lagi. Kita ada yang mengumandangkan azan di pasar Cileunyi misalnya, ya, di tempat-tempat orang berkerumun, ya, kemudian azan Jumat di waktunya. Baik. Kemudian yang pertama kali disampaikan adalah khutbatul hajah. Khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda atau wa khairal hadi bisa wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dikeluarkan oleh Imam Muslim, oleh Imam An-Nasa'i. Nah, dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ganti salah satu ayat, 3 ayat ini dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, yang itu di surat Al-Hasyr. Baik. Insyaallah masih bersambung nih ya. Rencana mau diselesaikan qadarullah belum juga. Nah, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Baik. Nah, mungkin ini yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta